video ini. Oke, di video ini kita akan membahas pengelolaan pembiayaan ekspor di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan kasus nyata terhadap industri tekstil, khususnya PT Sri Rejeki Isman Tbk Sritek. Di tengah ketidakstabilan pasar global, memahami resiko dan strategi sangat penting. Kali ini kita akan membahas resiko apa saja dan strateginya, teknik dan solusi pengolahan, serta rencana dan tindakan implikasi dalam PT Sritek. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana ketidakstabilan pasar global dan menurunnya permintaan di negara ekspor utama. Selamat menonton! Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketidakstabilan pasar global dan menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama. Produk-produk ekspor unggulan seperti tekstil dan komoditas mengalami penurunan harga yang sangat signifikan yang berdampak pada ketahanan finansial para eksportir. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing memperburuk kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor dan pembiayaan dalam mata uang asing. Salah satu kasus yang real dari ini yaitu yang dialami oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk yang sering disebut dengan Sritek, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Pada Oktober 2024, Sritek mengalami tekanan keuangan berat dengan utang mencapai 1,6 miliar dolar akibat rendahnya permintaan global dan meningkatnya persaingan dengan produk impor yang lebih murah. Situasi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan Sritek sendiri, tetapi juga nasib 50.000 karyawan yang bergantung pada operasional Sritek. PT Sritek menghadapi berbagai resiko dalam pembiayaan ekspor yang mempengaruhi stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada resiko negara. Kondisi politik yang tidak stabil di negara tujuan ekspor dapat mengganggu aktivitas perdagangan dan pembayaran. Strategi yang dapat dilakukan, Sritek dapat memperluas pasar ekspornya ke berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu, sehingga jika terjadi perubahan kebijakan di suatu negara, dampaknya dapat diminimalkan. Yang kedua, ada resiko kurs. Resiko kurs sebagai eksportir, Sritek menerima pembayaran dalam mata uang asing. Apresiasi rupiah terhadap mata uang tersebut dapat mengurangi nilai pendapatan saat dikonversi ke rupiah. Strategi yang dapat dilakukan oleh Sritek dapat menyesuaikan harga produk sesuai dengan perubahan nilai tukar untuk menjaga margin keuntungannya. 3. Resiko kredit atau gagal bayar oleh importir luar negeri. Gagal bayar oleh importir di negara tertentu mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar produk yang dikirim oleh Sritek. Strateginya menggunakan asuransi kredit untuk melindungi dari resiko gagal bayar oleh importir. Meskipun PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek saat ini menghadapi resiko dan masalah, terdapat teknik pengolahan dan solusi untuk mengatasinya. Yang pertama adalah mata uang asing. Sritek dapat menggunakan instrumen hedging untuk melindungi
fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kontrak forward opsi mata uang atau swap mata uang dapat membantu perusahaan mengelola risiko terkait dengan eksposur mata uang asing dalam transaksi ekspor dan impor. Yang kedua, asuransi kredit ekspor. Asuransi kredit ekspor dapat melindungi Sritek dari risiko gagal bayar oleh pembeli di pasar ekspor. Dengan memiliki asuransi kredit ekspor, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan dalam melakukan penjualan ekspor ke pasar-pasar baru. Yang ketiga ada diversifikasi pasar ekspor. Sritek perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan mengurangi risiko akibat perubahan permintaan atau kondisi ekonomi di pasar tersebut. Perusahaan dapat memperluas pasar ekspor di negara-negara di Amerika Selatan dan negara lainnya. Inovasi produk dan diversifikasi pasar menjadi kunci bagi perusahaan tekstil untuk bertahan dan berkembang. Sritek perlu melakukan diversifikasi produk dan menciptakan produk bernilai tambah seperti tekstil ramah lingkungan atau pakaian dengan teknologi khusus. Rencana dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan oleh PT Sritek terkait kasus pengelolaan pembiayaan ekspor di lembaga ekspor Indonesia. Sritek perlu berkoordinasi dengan LPI untuk restrukturisasi utang yang ada. Restrukturisasi ini dapat mencakup penjadwalan utang bayaran, pengurangan suku bunga atau opsi konversi utang menjadi pilas. Sritek harus meningkatkan tata kelola perusahaan dan pengawasan internal untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan perusahaan dan negara. Sritek perlu melakukan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Inovasi produk dan diversifikasi pasar ekspor juga penting untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi keuntungan pada pasar tertentu. Keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholder dapat membantu pemulihan kepercayaan dan memperbaiki citra perusahaan. Sritek menghadapi tantangan besar dari risiko gagal bayar oleh importir dalam perdagangan internasional yang tidak stabil. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menerapkan strategi seperti menggunakan asuransi kredit ekspor untuk melindungi dari kerugian, serta melakukan evaluasi terhadap profit keuangan importir. Penerapan kebijakan pembayaran yang ketat dan diversifikasi pasar juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa importir. Selain itu, pengembangan kebijakan manajemen risiko dan menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan akan mendukung likuiditas. Dengan strategi ini, Sritek dapat meningkatkan ketahanan finansial dan tetap stabil dalam pasar global yang penuh dengan tantangan.